Tidak petah lidah atau lidah yang apa? Tidak ada kekuatan lagi, dengan kata lain. Ini berbicara tentang kekecewaan manusia, keputusasaan manusia, ketidakberdayaan manusia. Petah lidah artinya juga merujuk kepada ketidakberdayaan manusia. Ini lihat manusia-manusia yang mengeluh ya. Kita lihat pelajaran kita dari tadi malam, kita lihat bagaimana para mandur Israel mengeluh kepada Firaun. Firaun, kenapa kamu buat ini kepada kami? Keluaran 5:15 katakan apa? Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Mengeluh mereka kepada Firaun. Lebih lagi karena Firaun katakan ini karena Musa nih, dengan kata lain ya. Mengeluhlah mereka itu kepada Musa. Mengeluh. Keluaran 5:21 setelah mereka bertemu dengan Musa dan Harun. Mereka katakan apa? Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu. Karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun. Kamu telah membuat kami ini susah, dengan kata lain ya. Mengeluh. Umat-umat yang mengeluh dengan tekanan kehidupan. Dan begitu Musa ditekan, begitu Musa mendapatkan tekanan, Musa juga apa? Mengeluh kepada Tuhan ya. Kita sudah lihat tadi malam ya. Keluaran 5:22, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Kembali Musa mempertanyakan misi Tuhan baginya. Pada saat tantangan kehidupan itu berat datang kepadanya. Itulah kita semua manusia. Begitu menghadapi keputusasaan hidup, yang orang tekan kita, kemana kita perginya? Kita tekan Tuhan. Kita tekan Tuhan. Tuhan, ini kamu yang buat. Engkau yang telah membuat ini. Mengapa saya harus menerima misimu Tuhan? Ya. Dan kita sudah lihat. Itu Keluaran 5:22 katakan. Dan kemudian Tuhan jawab ya. Kita lihat Tuhan jawab si Musa. Tadi malam kita sudah pelajari juga. Tuhan katakan dalam Keluaran 6 ayat 6 dan 7. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Ada begitu tujuh kali aku diulangi ya. Akulah Tuhan. Mungkin tidak semua saya tulis di sini, tapi ini dikatakan ya. Akulah Tuhan, aku membawa kamu keluar, aku akan menebus kamu, aku akan mengambil kamu menjadi umatku. Aku akan jadi kembali Musa diberikan semangat setelah dia apa? Tuhan, mengapa engkau begitu bengis kepada umatmu? Mengapa engkau mau mengutus aku? Lalu Tuhan berikan kembali, berkali-kali Tuhan memberikan jaminan, janji-janji Tuhan kepada Musa. Ya. Dan kemudian Musa bawakan ini kepada orang Israel. Ya, apa yang mungkin kita pikir, waduh ini sudah berapa kali nih Musa sudah bertemu dengan Tuhan ya. Mestinya ini akan memberikan kekuatan kepada orang Israel ya. Tapi apa yang terjadi? Nah, kita sudah baca tadi janji dan jaminan Tuhan dalam Keluaran 6 ayat 6 dan 7. Pada saat itu diberikan dalam Keluaran 6 ayat 8 kepada orang Israel. Apa yang terjadi? Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Apa yang dijanjikan Tuhan dalam Keluaran 6 ayat 6 dan 7. Apa yang terjadi? Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa. Karena mereka putus asa. Putus asa. Dan karena perbudakan yang berat itu. Perbudakan yang berat itu. Lihat di sini. Bukan hanya orang Israel kalau kita lihat ya. Yang putus asa seringkali ya. Dalam permulaan pada saat Musa diutus ya. Musa sendiri sebenarnya berapa kali ini putus asa pada saat dia berkata tentang petah lidahnya tersebut. Ya, tadi kita sudah baca. Keluaran 6 ayat 12. Musa berkata ya. Di hadapan Tuhan. Orang Israel sendiri kemudian ya. Pada saat orang Israel mengeluh. Waduh Musa kemudian apa? Mengeluh kembali kepada Tuhan. Dan pada saat dia mengeluh kembali kepada Tuhan. Apa yang dia katakan dalam keluaran. Setelah orang Israel tidak menerima Tuhan. Dalam keluaran 6 ayat 8. Orang Israel tidak mendengarkan Musa. Lalu apa yang Musa katakan kepada Tuhan? Musa berkata di hadapan Tuhan ayat 12. Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku ya di ayat 11 Tuhan suruh pergi kamu ke Firaun. Wah, Musa katakan orang Israel ini tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Tidak petah lidahnya. Dan dua kali itu dia ulang. Dalam kisah ini. Ayat 29. Kembali Musa berkata. Tapi Musa berkata di hadapan Tuhan. Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Dia merasa bagaimana aku tidak bisa meyakinkan orang Israel. Orang Israel saja yang dengan kata lain yang tidak sepandai, tidak sepintar, tidak seberkuasa Firaun tidak mau mendengarkan aku. Apalagi Firaun. Apalagi Firaun. Jadi Musa sudah berada dalam, boleh dikatakan titik nadir dalam kehidupannya ya. Titik nadir dalam kehidupannya. Titik terendah dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia mengulangi
alasan dari sejak pertama Tuhan memanggil dia. Pada saat Tuhan berbicara kepada Musa di semak-semak yang terbakar, apa salah satu dari 5 penolakan Musa itu? Keluaran 4 ayat 10 dia sudah katakan ya. Kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun dan sejak engkau berfirman pada hambamu pun tidak, aku tidak pandai berbicara. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Betul, dalam kisah 7 ayat 22 Stefanus katakan waktu dia di Mesir, Musa itu dilatih dalam banyak hal termasuk untuk berbicara. Dia pandai berbicara mungkin waktu di Mesir. Pandai untuk berargumentasi, pandai berpidato dan lain sebagainya. Itu 40 tahun pertama di Mesir. 40 tahun kedua dia cuma di padang gurun, dalam kesunyian, kesepian. Nggak bisa bicara, cuma terima ilham dari Tuhan. Dia tulis kitab Kejadian, dia tulis kitab Ayub. Nggak banyak bicara, nggak ada khotbah-khotbah Musa. Tidak ada percakapan Musa selama 40 tahun dia di mana istilahnya ya. Kecuali permulaan saja waktu dia bertemu dengan anak-anak daripada Jethro ya. Hanya permulaan saja. Dan pada saat dia berbicara dengan Tuhan di semak-semak yang belukar. Baru situ Musa berbicara. Boleh 40 tahun dia berdiam diri, saudara. Berdiam diri. Itu sebabnya dia katakan dia tidak pandai bicara. Sudah kaku berat mulutnya. Tidak lagi pandai berbicara. Berat lidahnya. Disinilah bukan hanya Musa, bukan hanya orang Israel maksud saya, bukan hanya orang Israel menghadapi satu keadaan yang berat, tapi Musa sendiri menghadapi keadaan yang berat. Ya. Dia tidak ada apa-apanya lagi. Dia bukan lagi anak putri Mesir atau anak Firaun ya. Seperti kita sudah pelajari waktu lalu ya. Hatshepsut ibunya itu juga telah menjadi Firaun ya. Dia bukan lagi anak Firaun. Dia bukan siapa-siapa. Dan dia pernah melakukan kejahatan di Mesir. Jadi dia dianggap sebagai orangnya apa? Pesakitan ya. Orang pesakitan di Mesir. Jadi itulah babnya. Dia berada dalam keputusasaan seperti orang Israel yang putus asa. Jadi setelah Musa berkata kepada janji Allah ya. Dalam Keluaran 6 ayat 6 dan 7 kita sudah bahas tadi. Kepada orang Israel. Apa yang direaksi orang Israel? Mereka tidak mendengarkan Musa. Kenapa mereka tidak mendengarkan Musa? Karena mereka putus asa dan keadaan hidup perbudakan yang apa berat. Ini dua hal yang sering kali kita semua alami. Putus asa dan menghadapi keadaan yang berat. Keadaan berat, ekonomi, masalah keluarga, masalah keimigrasian di Amerika Serikat, masa depan yang tidak menentu. Berat seringkali. Putus asa kita seringkali. Dan seringkali keadaan kita memberikan kepada kita pandangan kita tentang Allah. Ya, pandangan kita tentang Allah itu seringkali didasarkan keadaan kita. Kalau keadaan kita baik-baik, maka pandangan kita tentang Allah, Allah itu baik. Kalau keadaan kita itu berat, maka pandangan kita tentang Allah adalah Allah yang memberatkan. Allah yang memberatkan. Jadi kehidupan itu seringkali mempengaruhi pandangan tentang Allah. Pandangan tentang Allah. Bangsa Israel tidak percaya pada janji Allah. Bukan karena firman Allah itu tidak jelas. Bukan. Bukan karena firman Allah itu tidak ada apa tidak kurang atau perlu diperjelas oleh Musa. Tidak, bukan. Sudah cukup jelas. Mereka sudah sering mendengar tentang apa yang Allah lakukan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub ya dengan lainnya dulu. Walaupun sudah mulai samar-samar, tapi mereka tahu itu dia. Mereka tahu. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Mereka tidak percaya pada janji Allah bukan karena firman Allah tidak jelas, tetapi karena mereka tertindas oleh keadaan. Keluaran 6 ayat 8 katakan mereka itu putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Apa kalau dalam Alkitab kata putus asa itu bagaikan orang yang tenggelam. Ya, kata putus asa itu sangat berhubungan dengan orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam, kita bergerak kiri kanan tapi nggak bisa bikin apa-apa. Pada saat kita tenggelam ya. Kenapa? Karena kata putus asa dalam bahasa Ibraninya itu adalah mikoser ruah. Ruah itu kata apa? Ruah gitu. Nafas ya. Ruah. Nafas ya. Ruah itu nafas. Jadi mikoser mikoser ruah artinya nafas pendek, kehilangan daya. Itu putus asa itu bagaikan orang yang tenggelam, nggak bisa. Setelah dia bergerak ini, pada saat dia kehabisan nafas dia lemes, lemes karena kehabisan nafas, nafas pendek atau kehabisan apa? Nafas. Mereka tertindas oleh keadaan, kenyataan hidup yang lebih terasa kuat ya, kenyataan ya mereka jadi
Mereka tidak percaya kepada janji Allah karena kenyataan hidup yang mereka alami yang lebih terasa kuat atau beratnya daripada firman Allah. Seringkali gantinya kita percaya kepada firman Allah, kita melihat bagaimana petugas-petugas imigrasi Amerika sedang mengejar-ngejar orang-orang yang tidak memiliki surat di Amerika. Atau mungkin keadaan penyakit kita yang begitu berat ya. Sering kita melihat surat dokter yang merupakan diagnosis keadaan kita. Aduh, berat sekali. Lebih berat daripada janji Allah. Janji Allah itu seperti tidak berlaku lagi. Karena kita merasa kehidupan yang lebih berat daripada firman Allah. Inilah sebabnya, mari kita lihat ini. Satu fakta ini ya, bahwa seringkali dalam keputusasaan, ini dapat kita simpulkan, saya dapat simpulkan ya. Seringkali dalam keputusasaan, kita menilai Allah bukan berdasarkan masalah kita. Oh, sorry. Seringkali dalam keputusasaan, kita menilai Allah berdasarkan masalah kita. Penilaian kita tentang Allah itu berdasarkan masalah kita. Gantinya kita menilai masalah kita berdasarkan janji-janji Allah. Jadi seharusnya kalau kita melihat janji-janji Allah, kalau kita melihat janji-janji Allah, ada rancangan Tuhan adalah hanya yang terbaik, tidak ada pencobaan-pencobaan yang melebihi kesanggupan kita. Kalau kita melihat semua janji-janji Allah, maka masalah kita itu kecil, saudara. Masalah kita itu akan menjadi hal yang apa? Yang kecil. Tapi seringkali kita menilai Allah berdasarkan masalah kita. Masalah kita besar, maka Allah itu menjadi kecil. Bukan Allah yang besar ya. Allah menjadi kecil bagi kita. Jadi ini ya. Berikutnya, Jadi poin pertama ya. Bangsa Israel bukan karena janji Allah, tapi karena apa? Karena tertindas oleh keadaan. Poin kedua adalah penderitaan seringkali mempersempit sudut pandang kita. Penderitaan itu mempersempit sudut pandang. Saat kita menderita, kita hanya dapat melihat apa yang langsung ada di depan mata, bukan ada di dalam firman Tuhan. Yang kita lihat itu apa yang ada di depan mata kita. Berikutnya, kenapa penderitaan itu mempengaruhi pandangan kita tentang Allah? Allah itu jadi semakin menjauh. Ya, kenapa? Karena waktu menderita yang lama, seperti bangsa Israel, 215-an tahun mereka di Mesir dalam perbudakan. Waktu menderita yang lama, melemahkan kepercayaan. Semakin lama Allah itu terasa seakan-akan berdiam, makin lama Allah terasa diam, semakin kita pikir bahwa dia telah melupakan kita. Semakin kita pikir dia telah melupakan kita. Jadi waktu menderita yang lama melemahkan kepercayaan. Dan poin berikutnya ya. Kenapa sampai penderitaan itu mempengaruhi pandangan kita tentang Allah? Kenapa? Karena seringkali penderitaan itu memberikan rasa takut. Dan rasa takut itu menggantikan iman. Kita cenderung bersiap untuk yang terburuk. Seringkali dalam penderitaan kita sekarang udah berat. Aduh, besok ini pasti lebih berat. Ya. Kita sedang mempersiapkan untuk hal yang lebih berat. Itu kecenderungan kita. Kita bersiap untuk hal yang terburuk. Karena kenapa? Kalau kita berpikir bahwa kita sudah mempersiapkan hal yang terburuk, maka itu terasa lebih aman. Kita memiliki rasa, kalau kita sudah bersiap untuk yang terburuk, berarti kita lebih bersiap daripada kita berharap untuk yang terbaik. Inilah yang terjadi, saudara ya. Rasa takut kita lebih lebih kita pikirkan, lebih kita perhitungkan, lebih kita coba untuk atasi daripada iman. Daripada menyerahkan semua kepada Tuhan. Serahkan. Mazmur 46 ayat 11 katakan, berdiam dirilah. Seringkali kita seperti orang yang tenggelam dalam keputusasaan. Kita mau bergerak sampai habis napas, kita mau bergerak. Tapi seringkali Tuhan katakan, berdiam. Berdiam dirilah dan akuilah bahwa akulah Tuhan. Tuhan yang akan menghentikan gelombang kehidupan yang berat itu. Ya. Gantikan rasa takut tersebut dengan apa? Dengan iman. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita lihat yang dapat kita lakukan saat keputusasaan, saat beban berat menghantam kita saat ini. Seperti Musa, akui dengan jujur. Akui dengan jujur ya. Ya, ketidakpercayaan, ketidakadanya iman sering bertumbuh dalam keheningan. Betul, kita harus hening, berada dalam keheningan, tapi hening untuk bermeditasi, hening untuk mengakui berbicara dengan Tuhan, mengakui bahkan ketidakpercayaan kita, ya. Mengakui ketidakpercayaan kita. Seperti Ayub, seperti Asaf,
Datang kepada Tuhan. Seperti Ayub, Ayub dapat berkata, Tuhan, jangan salah, jangan kau salah lihat. Aku ini Ayub, bukan Oyeb. Aku ini Ayub, bukan musuh Tuhan. Datang kepada Tuhan, akui dengan apa? Kepada Tuhan dengan jujur. Nah, Musa tidak menyembunyikan kekecewaannya. Dia tidak menyembunyikan. Tapi ia membawakan kekecewaan itu langsung kepada Allah sendiri. Kita pun dapat berkata seperti yang tertulis dalam Markus 9 ayat 24 ya. Ada seorang ayah yang dia kata kepada Yesus, Tuhan, kalau kita sudah pernah bahas tentang ini, dia berkata kepada Yesus, seorang ayah anaknya kerasukan setan, kalau engkau bisa Tuhan, maka anaknya akan sembuh. Nah Yesus katakan, apakah kamu tidak yakin kalau aku bisa, tapi kamu harus bilang kalau engkau bisa. Eh, kalau, jika. Jadi maukah kamu percaya? Lalu apa yang dijawab oleh orang ayah daripada anak yang kerasukan setan? Dikatakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau adalah kita menghadapi masalah kehidupan, bawa kepada Tuhan. Akui ketidakpercayaan kita. Akui kekecewaan kita. Akui pergumulan kita yang kita bawakan kepada Tuhan. Poin berikutnya yang kedua. Ingat apa yang Tuhan telah lakukan. Ingat apa yang telah dilakukan oleh Allah di masa lalu. Allah telah berulang kali mengingatkan umatnya tentang kesetiaannya di masa lalu kepada Musa, kepada Abraham, Ishak, Yakub. Semua selalu Allah mengulang-ulangi. Aku telah melakukan ini kepada Abraham, Ishak, Yakub. Aku telah buat ini, aku buat perjanjian ini. Aku akan buat kepadamu. Artinya apa yang telah Allah lakukan di masa lalu, kesetiaannya di masa lalu, itu dia akan lakukan pada kita saat ini. Sebab itu ya, Keluaran 6 ayat 8 sampai 688 Musa diperintahkan oleh Tuhan ya. Katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu daripada kerja orang pasar di Mesir. Kalau Anda baca selanjutnya, karena aku telah melepaskan ini dan itu, aku telah melakukan ini dan itu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya, saat kita tidak melihat, saat kita saat ini tidak bisa melihat, saat ini kita tidak bisa melihat apa yang Allah sedang kerjakan sekarang, kita perlu mengingat apa yang telah ia kerjakan dahulu. Apa yang dia dulu telah kerjakan kepada kita. Poin ketiga, cara Alkitabiah mengatasi keputusasaan atau beban berat ya. Pegang janjinya. Pegang janji Allah bukan hanya pengharapan atau ekspektasi kita. Bukan hanya ekspektasi kita, tapi janji Allah. Janji Allah seringkali tergenapi dengan cara yang berbeda dari yang kita harapkan. Ekspektasi kita maunya ini, tapi cara Allah yang dalam janjinya itu yang terbaik bagi kita ya. Dan ia selalu setia untuk menggenapinya. Itulah sebabnya Yesaya 55:8 katakan apa? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi pegang janji Tuhan. Yang penting Tuhan, saya bukan hanya engkau memberikan janji Tuhan bahwa masa depan saya lebih baik. Bagi ekspektasi kita masa depan lebih baik itu apa? Punya banyak uang yang banyak saat ini, ya. Mungkin bukan itu jalan yang terbaik untuk kita, masa depan yang terbaik. Serahkanlah masa depan yang terbaik itu dengan jalan dan cara Tuhan, bukan ekspektasi kita. Tapi cara dan jalan yang mungkin kita tidak bisa lihat sekarang, tapi kita dapat percaya Tuhan akan dan pasti akan lakukan. Ini yang ketiga, pegang janjinya, bukan hanya ekspektasi kita. Yang keempat, hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Cara Alkitabiah mengajak kita untuk hidup karena kita percaya, bukan karena kita melihat. Ya. 2 Korintus 5 ayat 7 terjemahan baru katakan apa? Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukan karena melihat. Saat kenyataan berteriak, saat penderitaan berteriak, bahwa Allah tidak hadir, Allah nggak ada. Iman berbisik bahwa Allah masih bekerja. Di tengah keiningan, di tengah keputusasaan dan penderitaan kita, Allah masih bekerja. Hiduplah karena percaya, bukan karena melihat. Dan yang terakhir, dan juga penting juga ya, tetaplah kita selalu terhubung dengan komunitas iman. Seringkali pada saat kita kecewa, putus asa, udah nggak mau ketemu siapa-siapa, nggak mau ketemu umat-umat Tuhan lainnya, udah malu dan lain sebagainya. Kita berdiam diri saja di rumah, ya udah ikut acara online-nya Pendeta Rantung aja lah di Jemaat Vista atau apalah mungkin begitu ya. Jangan, jangan saudara. Terhubunglah dengan komunitas iman. Ya. Tetap pergi ke gereja. Jangan lupakan pertemuan-pertemuan ibadah firman Tuhan katakan ya. Ketidakpercayaan itu seringkali tumbuh subur dalam kesendirian. Ya, saya selalu katakan ada tetangga saya dulunya, ya Angela, ya Angela.
tetangga saya di apartemen di depan saya, dia bilang nggak perlu saya ke gereja lagi, nggak ribet ya, masalah dengan orang-orang di gereja dan lain sebagainya ya. Yang penting saya beriman kepada Tuhan. Tapi tidak, saudara. Iman itu selalu terhubung dengan komunitas orang-orang percaya. Terhubung dengan komunitas orang-orang percaya. Jadi ketidakpercayaan itu tumbuh subur dalam kesendirian. Tapi pada saat kita dikelilingi oleh orang-orang yang tetap berharap, maka itu akan membantu kita mengangkat pandangan di atas penderitaan. Ya. Firman Tuhan dalam Ibrani 3:13 katakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saat kita bertemu dengan komunitas iman, kita akan dapat saling menasehati satu dengan lain. Saling dikuatkan. Betul ada orang-orang yang akan melemahkan iman kita. Tapi saling menasehati. Dan di atas segala sesuatu, mungkin dapat saya tambahkan ya. Seperti yang dikatakan oleh Billy Graham ya. Bahwa menggerutu dan bersyukur. Bersyukur, harus memiliki sifat bersyukur ya. Kenapa? Karena menggerutu dan bersyukur bagi anak Tuhan saling bertentangan. Ya. Saling bertentangan. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Maka Anda tidak akan menggerutu. Menggerutulah. Maka Anda tidak akan bersyukur. Walaupun kita dapat membawa segala grumbling kita, gerutu-gerutu kita bawa kepada Tuhan. Tapi setelah kita melakukan 5 hal yang tadi kita sudah bahas ya. 5 termasuk berada dalam komunitas iman. Maka kita akan ditumbuhkan rasa bersyukur melebihi grumbling. Dan rasa bersyukur itu karena kita memegang janji Allah. Dalam iman kita memegang janji Allah. Seperti yang dikatakan Allah kepada Musa dalam Keluaran 6 ayat 6 dan 7. Akulah Tuhan. Aku akan membawa kamu keluar. Seperti yang dikatakan, mungkin dapat dikatakan pada kita ya. Akulah Tuhan. Aku akan membawa Anda keluar dari masalah keimigrasian. Membawa Anda keluar dari masalah keuangan. Membawa Anda keluar dari masalah keluarga dan lain sebagainya. Aku akan menembus engkau. Memberikan keselamatan. Aku akan mengambil kalian atau saudara dan saya menjadi umat-umat Allah. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus.